Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Bidang studi Pendidikan Agama Islam, pelajaran ketiga, makna dan gerakan sholat. Kelas 3 SDIT Asy-Syukuriyah, semester 1, tahun pelajaran 2020-2021. Kompetensi dasar 3.4, mengerti makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kautsar. 4.4.2, mempraktikkan tata cara sholat yang baik dan benar. Tujuan pembelajaran: menjalankan makna sholat sebagai wujud pemahaman Quran Surat Al-Kautsar, menjelaskan cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, menjelaskan syarat wajib dan syarat sah sholat, mengaplikasikan tata cara sholat secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan ananda yang soleh-soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Are you ready? Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, serta ananda semuanya, pembelajaran hari ini adalah Pendidikan Agama Islam atau PAI, tentang makna sholat dan gerakan-gerakan di dalam sholat. Selamat mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salat merupakan tiang agama. Salat merupakan amalan yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salatnya baik, baik pula amalan yang lainnya, insya Allah. Nah, apa hubungannya surat Al-Kautsar dengan salat? Surat Al-Kautsar menjelaskan tentang sholat. Dijelaskan bahwa sholat dan berkurban merupakan ungkapan syukur atau tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat. Di antara cara kita bersyukur adalah dengan sholat tepat pada waktunya dan dengan tertib. Arti sholat menurut bahasa adalah berdoa. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah.
Berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan khusyuk dalam menjalankannya. Salat dikatakan sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Jika tidak terpenuhi salah satunya, maka salatnya tidak sah. Praktik salat. Sebelum kita belajar tentang tata cara sholat, alangkah baiknya kita mengetahui tentang syarat-syarat melaksanakan sholat, agar sholat kita lebih sempurna. Syarat sholat. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika syarat sholat tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah. Syarat sholat dibagi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib sholat. Syarat wajib salat berhubungan dengan kewajiban menjalankan salat. Syarat wajib salat adalah sebagai berikut: 1. Beragama Islam. 2. Balig atau cukup umur. Bagi laki-laki ketika ia sudah berumur 12 tahun. Bagi perempuan ketika sudah menstruasi atau haid. 3. Berakal, artinya sehat pikirannya atau tidak gila. 4. Suci dari haid dan nifas bagi muslimah. Dan 5. Sadar, artinya tidak sedang tidur atau mabuk. Syarat sah salat. Syarat sah salat adalah hal-hal yang menyebabkan salat kita sah. Syarat sahnya salat adalah sebagai berikut: 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Batas aurat laki-laki mulai dari pusar sampai lutut. 3. Menghadap kiblat, yakni Ka'bah di Masjidil Haram, kota Mekah. Dan 4. Sudah masuk waktu sholat. Rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, maka sholat yang dilakukannya tidak sah. Rukun sholat adalah sebagai berikut: 1. Berniat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku dengan tumakninah. 6. I'tidal dengan tumakninah. 7. Sujud dengan tumakninah. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 9. Sujud tasyahud akhir. 10. Membaca doa tasyahud. 11. Membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12. Salam ke kanan lalu ke kiri. Dan 13. Tertib dalam menjalankan rukun-rukun salat tersebut. Salat harus dilakukan secara tertib. Salat merupakan serangkaian ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Seluruh gerakan dan bacaan salat harus dilakukan dengan tumakninah atau tenang. Berikut adalah gerakan salat. Berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, berniat melakukan salat, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di bagian dada. Pandangan tetap ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Baca ta'awuz dengan pelan. Baca surat Al-Fatihah, berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri. Keraskan bacaan amin jika kamu menjadi makmum, tapi tidak melebihi suara imam. Bacalah surat yang kamu hafal. Diam sejenak seusai baca surat. Mulai ruku dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun.
Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram, jari-jari direnggangkan, punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tuma'ninah. Bacalah doa ruku. Kemudian bangkit sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Baca doa i'tidal. Turunlah menuju sujud sambil bertakbir Allahu Akbar. Meletakkan lutut sebelum tangan atau tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan. Wajah yaitu kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat. Telapak tangan sejajar pundak atau sejajar telinga. Tangan dibentangkan ke samping. Punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirash. Punggung tegak, letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang sambil membaca doa. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir Allahu Akbar. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud, boleh lakukan duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Berdiri ke rakaat berikutnya sambil bertakbir Allahu Akbar. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Setelah kamu mendapatkan 2 rakaat, kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Duduk secara iftirash sama dengan duduk di antara 2 sujud, yaitu kaki kiri dilipat dan diduduki, telapak kaki kanan ditegakkan, serta jari-jari kaki kanan diarahkan ke arah kiblat. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal dan sholawat. Setelah di rakaat terakhir, duduk tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Duduk secara tawarruk, kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas lantai, serta jari-jari kaki kanan diarahkan ke arah kiblat. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. Berdoalah mohon perlindungan. Selanjutnya salam. Menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana kita wajib mensyukurinya dengan melakukan kebaikan atau amal soleh. Jadi, orang yang malas sholat berarti tidak bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur akan celaka di dunia dan di akhirat. Untuk itu Ustadz berpesan agar selalu menjaga sholat yang 5 waktu dengan benar dan tepat waktu serta tertib. Demikian materi yang dapat Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Ayah, bunda, dan ananda yang soleh-solehah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.